warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPA, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Barakallahu fikum untuk semua pencapaian kegiatan apapun yang kalian lakukan sampai hari ini luar biasa. Selamat atas segala sesuatu yang kalian usahakan, segala sesuatu yang kalian raih dengan kegigihan dan dengan keinginan untuk terus maju. Oke anak-anak, hari ini saya akan coba membuat video untuk kalian tentang materi yang kita pelajari. Yang kemarin disampaikan, kita akan bahas modul yang ini ya. Kita akan bahas materi tentang kaidah pencacahan untuk matematika umum kelas 12 IPA. Oke, kaidah pencacahan materinya dibagi tiga termin. Yang pertama kita bahas kaidah pencacahan itu sendiri yang terdiri dari aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kemudian dikenalkan di dalamnya ada notasi faktorial seperti yang kalian baca di modul. Kemudian kita akan bahas permutasi dan kombinasi. Di minggu-minggu sebelumnya tugas sudah Ibu berikan untuk membaca modul. Nah, berhubung jika kalian tidak bisa mendownload modulnya, berarti kalian silakan buka buku yang udah diberikan. Buku kelas 12 yang warnanya biru, yang keren itu. Nah, silakan dicek di sana. Di sana juga ada materi tentang yang bakal kita pelajari. Sejatinya, kenapa sih Ibu nganjurin untuk buka modul ini? Karena modul lebih enak dibaca dan dia lebih jelas gitu loh, lebih to the point bicaranya gitu. Modul dari Kementerian Pendidikan ini luar biasa, bisa gampang kalian pelajarinya karena dia to the point. 2 minggu yang lalu kita bahas tentang permutasi. Sekarang kita mau bahas tentang kombinasi. Sebelumnya, ingatkan kembali apa sih itu kaidah pencacahan? Apa sih permutasi? Terus apa sih kombinasi lagi gitu kan? Semua ini berhubungan dengan nantinya adalah peluang. Jadi pada dasarnya apa yang dipelajari di kaidah pencacahan itu adalah sesuatu yang ada di sekitaran kamu sendiri. Ibu akan share modulnya ya, silahkan dilihat. Kita akan buka ini. Ini ya modulnya. Modul ini sudah dibagi, nah, silakan di-download. Jadi materinya ada, kita akan terbagi 3 kegiatan. Yang pertama, kita bicara tentang aturan penjumlahan, oke. Aturan perkalian dan penjumlahan. Kemudian yang kedua kita bicara permutasi, terus yang ketiga kita bicara kombinasi. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kombinasi. Kita akan bicara tentang kombinasi, oke? Kombinasi ada di halaman 30. Nah, bicara tentang kombinasi, sekarang ini yang masalah, karena semuanya sebenarnya itu berhubungan dengan masalah kontekstual, masalah yang ada di sekitaran kamu gitu loh, masalah kontekstual, masalah yang kamu hadapi di kehidupan sehari-hari. Mulai dari aturan pencacahan tadi, aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, kombinasi, ini sebenarnya sesuatu yang kalian temui di sekitar, kalian kerjakan sehari-hari. Misalnya untuk yang permutasi ya, match and match gitu kan, dan estimate baju kamu, jilbab, terus mau pakai masker apa, mau pakai baju gimana, kayak gitu ketika pergi ke pesta, ada berapa jenis
pakaian yang kamu punya di rumah, itu sebenarnya masuk dalam aturan pencacahan. Terus berhubungan lagi dengan, pernah nggak kamu terfikirkan ini gimana ya? Kenapa ya nomor HP itu bisa beda semua orang gitu? Kok bisa nggak sama? Atau nomor plat kendaraan itu kok bisa nggak sama? Setiap setiap nomor kendaraan itu tidak sama. Itu sebenarnya dari aturan pencacahan ini digunakannya. Aturan inilah yang digunakan. Jadi aturan pencacahan itu bisa membuat plat nomor kendaraan itu beda-beda menggunakan aturannya. Permutasi, kombinasi. Sekarang kita bicara kombinasi. Kombinasi itu misalnya gini, ada 4 orang saudara di sana kan ya. Ada Amir, Budi, terus Cahya dan Dodi diundang untuk kegiatan acara. Nah, mereka diminta ada berapa cara yang dapat dipenuhi ketika 2 orang wakilnya. Terus bagaimana pula jika dia undangan itu 3 orang dari bersaudara itu. Jadi dari 4 orang ini, Amir, Budi, Cahaya, dan Doni akan diambil 2 orang. Atau bagaimana caranya? Berarti kan 2 orang itu bisa saja Amir dengan Budi, bisa Amir dengan Cahaya, bisa Budi dengan Doni, atau Budi dengan Cahaya. Itu gimana cara memasangkannya? Sebenarnya kamu bisa lakukan dengan aturan pencacahan. Cuman ada aturan yang bisa membantu kalian menyelesaikannya, dan itulah yang dikenal dengan kombinasi. Jadi di sini kan dijelasin untuk pengertian kombinasi adalah untuk menjawab pertanyaan di atas, urutannya nggak diperhatikan, itu terserah aja. Mau Amir ke Cahya, mau Amir ke Doni dulu, atau Doni ke Budi dulu, Cahya ke Budi dulu. Pokoknya 2 orang aja, terserah mau siapa aja, nggak mesti harus kalau sudah Doni harus Budi, kalau sudah Budi harus Doni. Beda aturan kombinasi dengan permutasi. Kalau permutasi catatannya dia memperhatikan urutan. Nah, kombinasi ini catatannya dia tidak memperhatikan urutan. Ini ya, tidak memperhatikan urutan. Itu disebut dengan kombinasi. Jadi beda antara kombinasi dengan permutasi itu di sini. Kalau permutasi dia memperhatikan urutan. Contoh kasusnya untuk permutasi itu misalnya gini, akan dicari ketua kelas, sekretaris, sama bendahara gitu kan ya. Berarti kalau orang itu udah jadi ketua kelas, dia nggak mungkin kan jadi bendahara. Nggak mungkin juga dia jadi sekretaris, itu namanya double job. Itu bedanya. Tapi kalau kombinasi, dia tidak memperhatikan itu. Jadi kasusnya, misalnya seperti ini, diambil 2 orang, terserah mau siapa aja, gitu. Nah, tidak ada urutan yang perhatikan. Kalau misalnya contoh lagi untuk kasus permutasi, permutasi itu misalnya eh, selain selain kasus ketua kelas, pengurusan kelas, bisa juara 1, juara 2, juara 3, itu sebenarnya bentuk kontekstual dari bentuk nyata dari aturan permutasi. Kalau jadi juara 1 kan nggak mungkin lagi dia jadi juara 2, atau jadi juara 2 nggak mungkin lagi dia juara 3 gitu kan. Setiap juara kan satu orang, satu orang, satu orang. Nah, itu disebut dengan aturan permutasi. Tapi kalau kombinasi, dia nggak memperhatikan itu. Gitu loh. Sekarang pengertiannya diberikan unsur n unsur yang berbeda, kombinasinya itu k unsur dari n unsur yang berbeda, itu merupakan jajaran yang tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan, oke ya. Misalnya huruf A, B, C, D, kemudian dikombinasikan 3 huruf dari 4 huruf ini. Ini kan ada 4 huruf, A, B, C, sama D. Nah, sekarang mau dikombinasikan jadi 3 huruf aja, berarti kan bisa A, B, C, atau bisa C, B, A, gitu kan, tidak memperhatikan, terserah aja, yang penting ada 3 aja gitu kan. Tuh, nah, rumusnya begini. Tapi beda ya, jadi ada juga yang misalnya dengan pengulangan, itu beda lagi. Kalau dengan pengulangan dan tanpa pengulangan beda. Nah, untuk kombinasi itu tanpa pengulangan. Nah, rumusnya ini teoremanya. Nah, contohnya misalnya gini lagi, dalam suatu ujian nih kasih soal nih ada 7 soal. Harus jawabnya 4 soal dari 7 soal itu. Berapa banyak cara? Jadi berapa banyak yang mungkin kemungkinan yang dipilih oleh siswa? Berapa banyak? Saja kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6. Pokoknya yang penting 4 soal aja. Nah, caranya begitu. Jadi
Oh, ini ada 7, berarti N-nya 7. K-nya itu berarti 4. Jadi N-nya ada 7, K-nya ada 4. Ya. Berarti ini adalah K, dan ini N-nya. Banyaknya. Pemilihannya 4. Nah, 4 dari 7 soal. Jadi kombinasi 7, kombinasi 4 dari 7. Berarti N faktorial, rumusnya tadi N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 7 dikurang 4 faktorial, jadinya 7 faktorial, 7 kurang 4, 3 kali 4 faktorial. Nah, ini kan kita lihat, oh faktorial terbesarnya 4. Berarti kita cukup mengalihkannya sampai 5 dan terakhir 4 faktorial. Karena ini habis membagi. Bukan habis dicoret ya, habis terbagi. Jadi sisanya 7 kali 6 kali 5, 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 ini kan 6 ya. Nah, berarti habis membagi juga. Jadi 7 kali 5 hasilnya 35. Gitu. Jadi ada 35 cara yang bisa dipilih siswa itu ketika dia diminta untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal yang diberikan. Soal selanjutnya, kontingen Olimpiade Matematika terdiri dari 5 siswa. Akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Nah, ini ada 2 peserta. Pesertanya itu ada 6 putra. Bedain. Ada 6 yang putranya. Kemudian ada 4 yang siswa putrinya. Nah, akan diambil berapa? Akan diambil 5. Dari 6 dan 4 siswa. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, tidak ada pembatasan. Maksudnya nggak ada beda antara putra dan putri. Pokoknya diambil 5 siswa aja. Terserah itu mau putra atau mau putri. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kontingen itu harus ada 2 putranya. Jadi dari 5 siswa itu, 2 harus putra. Berarti sisanya 3-nya putri gitu kan ya. Terus yang ketiga pertanyaannya, paling sedikit 1 siswa putri. Berarti bisa lebih dari 1. Minimal ada 1 siswa putri. Nah, ini kayak mana gitu kan? Nah, ini masuk masalah apa ya? Kombinasi atau permutasi? Oh, ini kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Terserah aja siapa yang mau dipilih. Nggak ada juara 1, nggak ada juara 2, nggak ada tingkatan-tingkatannya. Itu namanya kombinasi gitu ya. Terus, nah, karena tidak ada pembatasan, berarti antara siswa putra dan siswa putrinya kan bisa digabung. Tadi ada 6 siswa putranya dan 4 siswa putrinya. Berarti ada 10. Nah, tinggal diambil 5. Berarti 10 N-nya, R-nya 5. Jadi gunakan rumus kombinasi tadi. C, N, R itu akan sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikurang N R faktorial. N-nya adalah 10, R-nya adalah 5. Kita masukkan dalam rumusnya tadi berdasarkan teorema. Nah, teoremanya tadi, teorema kombinasi itu adalah seperti ini jika dipindahkan dalam kalimat matematika. Lihat, oh, 5-nya yang paling gede ya. 5-nya yang paling besar. Berarti 5 faktorial. Oke, sampai 5 aja. Selanjutnya 5 kali 2 itu 10 gitu kan ya. Ini 4 bisa bagi 2. Kemudian ini bisa bagi 3. Jadi 3 kali 2 kali 7 kali 6 kali faktorial habis membagi harusnya 252 cara. Itu kalau tidak ada pembatasan. Nah, itu saya yang pertama. Tidak ada pembatasan, tidak membedakan antara putra dan putri. Tidak membedakan antara putra dan putri gitu ya. Nih, yang A. Tidak ada pembatasan. Nah, sekarang syarat yang kedua. Tepat 2 siswa putra. Jadi harus ada 2 siswa putra. Kalau 2 siswa putranya berarti diambil 6 dari 6 siswa putra.
Berarti sisanya berapa? Dia kan mau 5. Kalau 2 siswa putra berarti otomatis 3 untuk siswa putrinya. Jadi, nah di sini berlaku aturan apa ya? Nah, aturan perkalian berlaku. Karena tadi bergandengan, nggak bisa dipisahin. Bukan pilihan. Harus 5 orang. 2 putra dan 3 putri. Dan kalimatnya. Berarti dia harus dikalikan. Di sini aturan perkaliannya berfungsi gitu loh. Aturan perkalian di mana? Di bab 1 tadi ya. Di pembelajaran 1 ya. Aturan perkalian. Nah, tadi masukin rumusnya sama. 6 berarti. Dan C 2. Kemudian 4 karena dipilih dari 3 orang dari 4 putri. Ini maksudnya 4 orang yang putri tadi, ini maksudnya 6 orang yang putra. Sementara 2 dan 3 ini kenapa? Dari 5 orang yang harus diutus. Dia syaratnya 2 pria, berarti sisanya otomatis perempuan kan, syaratnya harus 2 gitu. Masukin caranya sama seperti tadi hasilnya 60. Sekarang kita nanya syarat terakhir, dia minta 1 siswa putri. Paling sedikit, berarti ada beberapa pilihan gitu loh. Misalnya yang pertama, siswanya itu semua putra, ya. Kemudian banyaknya cara kontingen terdiri 5 siswa putra dan seluruhnya putra, dan banyaknya kontingen adalah 10 siswa. Banyaknya cara kontingen paling sedikit 1 siswa putri. Maksudnya gimana? Oh iya, berarti kan kalau paling sedikit tidak mungkin seluruhnya putra, jadi kan. Jadi kan kita tadi sudah punya tuh keseluruhan cara adalah 252 cara. Berarti caranya kita kurangi dengan yang semuanya putra gitu loh. Ada berapa cara? Ada 6 cara. Jadi 252 dikurang 6 berarti 246. Nah, sampai di sini tentang kombinasi awal apa ada yang mau ditanyakan, mau dipahami nanti silahkan berikan komentarnya di channel YouTube ini di bawahnya. Silahkan berikan komen. Kalau paham, kamu silahkan tuliskan apa yang kamu pahami. Kalau kamu kurang paham, silahkan berikan pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Ya, setelah ini nanti kita akan lanjutkan ke ekspansi binomial. Nah, tapi sebelumnya di modul ini kamu enak loh, kamu bisa lihat, oh ini rangkuman untuk materi 1. Ada kombinasi K unsur, terus ada rumusnya. Nah, ekspansi binomial ini sebenarnya adalah kombinasi juga, cuman dia punya keunikan tersendiri gitu loh. Nah, dilihat nih. Jadi dia berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Ini untuk apa sih? Nah, penjabaran ekspansi binomial ini berdasarkan segitiga Pascal. Nanti untuk soal-soal tertentu dia bisa dijelaskan. Ini namanya ekspansi. Itu ekspansi binomial. Nah, untuk hari ini di sini juga ada latihan soal ya. Latihan soalnya nomor 1 sampai nomor 8. Dan enaknya nih, ada pembahasan. Jadi, kamu bisa lihat kemampuan kamu sudah sampai mana gitu loh. Udah saya bener nggak ya jawabannya gitu. Kalau misalnya ada yang tidak kamu pahami dari beberapa soal ini, silahkan kamu tanyakan ke ibu lewat Wahpri atau enggak. Habis itu, nanti ibu akan share penilaian dirinya, apa kamu tahu tentang kombinasi, tahu nggak dengan ekspansi binomial, kayak mana mengidentifikasinya dengan masalah gitu ya. Sebagai bahan evaluasi, silahkan dikerjakan soal di bagian pilihan ganda. Soal 1 sampai ini ada 1 sampai 20. Silahkan pilih 3 soal saja dengan syarat 1 soal aturan pencacahan, tentang aturan pencacahan, 1 soal tentang ganti deh. Dari berapa ini? Dari 20 soal ya. Dari 20 soal yang ada, silahkan pilih 4 soal, 2 soal kombinasi, dan 2 soal permutasi. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat penjelasan Ibu tentang kombinasi dengan menggunakan
modul Kemendikbud. Silahkan dibaca-baca lagi dan dicek-cek lagi. Oke, Ibu stop sharingnya. Baiklah anak-anak, akan dipahami kembali aturan kombinasinya, aturan permutasinya, aturan pencacahannya. Karena kenapa diurutkan begitu? Karena aturan pencacahan ternyata berlaku di permutasi dan kombinasi. Jadi bedakan antara permutasi dan kombinasi. Kombinasi tidak memperhatikan urutan, permutasi memperhatikan urutan. Contoh-contohnya diingat salah satu saja biar enak ngebedainnya. Ingat di permutasi itu pokoknya kalau ada juara 1, juara 2, juara 3, ketua kelas apa gitu harus itu, berarti itu permutasi. Tapi kalau kombinasi dia nggak memperhatikan, terserah dia mau pasangan sama siapa gitu kan ya, siapa yang mau dipilih bebas, tapi tetap pakai aturan kalau berpasangan hidup ya. Terus aturan perkalian dan aturan penjumlahannya tinggal ingat lagi. Kalau dia bisa harus berdampingan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa memilih, itu berarti aturan perkalian. Kalau dan kata-katanya itu pakai aturan kalian. Tapi kalau misalnya bisa cara ini atau ini, atau pilih yang ini, atau pilih yang ini, atau pilih yang ini, itu berarti dia aturan penjumlahan. Pakai tanda tambah dong, namanya juga penjumlahan. Ingat lagi tugasnya, silahkan pilih di soal latihannya, ada 20 soal di sana, silahkan pilih 4 soal, 2 soalnya permutasi, 2 soalnya kombinasi. Ya, silahkan dipilih soalnya. Oke anak-anak, terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, badan raga, tetap bahagia. Gunakan maskernya kalau keluar, jaga jaraknya, selalu cuci tangan ketika sebelum makan, menjaga kebersihan, dan berdoa kepada Allah, semoga kita semua selalu dalam penjagaannya, sehat, walafiat. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Dadah.